Perkenalkan, nama saya William Federico Magno dari kelas 10 IPA 8. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang teks eksposisi. B. Identifikasi teks eksposisi. 1. Identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Teks eksposisi terdiri atas pernyataan umum, isi, dan penutup. Pembuka berisi pernyataan umum yang berisi permasalahan yang akan dibahas. Isi teks eksposisi berupa argumen dan pengetahuan. Penutup berisi penegasan, ulang, dan rekomendasi. 2. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan informasi yang dituang dalam argumen. Argumen dapat berfakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. C. Pengembangan isi teks eksposisi dibagi menjadi 2. 1. Melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah pembuka teks. Tesis berisi pendapat. Pendapat ini merupakan gagasan pokok dalam teks eksposisi. Gagasan pokok kemudian dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Pengembangan teks dapat diwujudkan dengan mengetahui kalimat utama setiap paragraf. 2. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dalam bahasa yang berbeda. Jika mengetahui gagasan pokok paragraf dalam teks eksposisi, mari kita dapat mengembangkan teks eksposisi baru. Caranya adalah dengan memberi gagasan penjelas pada setiap kalimat utama yang terdapat pada teks. Penulisan dapat menggunakan gaya bahasa tersendiri agar mudah dipahami, tapi harus sesuai dengan isi teks asli. D. Struktur dan kebahasan teks eksposisi. 1. Struktur teks eksposisi. A. Tesis, yaitu berisi opini atau pendapat menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. B. Argumentasi merupakan isi dari teks eksposisi yang menjelaskan pokok permasalahan yang dibicarakan. C. Penegasan ulang berisi penegasan kembali dalam paragraf sebelumnya yang merupakan bagian penutup. 2. Kebahasan teks eksposisi. A. Istilah adalah kata atau gabungan yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Dalam teks eksposisi, istilah yang sering digunakan adalah istilah teknis dan populer. Proses pembentukan istilah ada 3, yaitu 1. Pemadanan atau penerjemahan busway jadi jalur bus. 2. Penyerapan kosakata asing, kamera jadi kamera. Gabungan keduanya, subdivision jadi subbagian. B. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Contoh, ampuh, halus, besar, enak, empuk, sedih. C. Afiksasi atau imbuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan awalan parafeks, sisipan, infiks, akhiran, sufiks, afiks, gabung, konfliks pada kata dasar. Jenis-jenis afiksasi. A. Prefiks, imbuhan yang diletakkan depan kata. Contoh, ber, men, se, per, pe, dan ter, berlari, menembak, dan teringat. B. Infiks, imbuhan yang diletakkan di dalam kata. Contoh, l, m, r, dan in. Contohnya, gerigi, telunjuk, pelatuk. Sufiks, imbuhan yang diletakkan di belakang kata. Contoh, an, kan, i. Contohnya, rebahkan, getaran, lepaskan. 2. Simulfs adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental dan dileburkan pada bentuk dasar. Fungsinya adalah membentuk verba atau memverbakan nomina, kata benda. Contohnya, nyari, nyuri,
ngajar, ganggu, ngopi. 3. Konfiks. Imbuhan terdiri atas dua unsur, yaitu depan dan belakang bentuk dasar. Contoh: kean, peran, beran, menghamburkan, menggambar, menyayangi, mencuri. D. Verba dalam teks eksposisi kata kerja. Dalam KBBI adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Verba dibagi dua, yaitu verba dasar dan verba turunan. Verba dasar adalah verba yang belum mengalami proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contoh: makan, tidur, lari, pergi, turun. Verba turunan adalah verba yang telah mengalami proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contoh: memakan, mengambil, mendengarkan, dan menuruni. Ciri-ciri verba. Dalam kalimat, verba berfungsi sebagai predikat atau predikat inti. 2. Mengandung dasar perbuatan atau aksi, proses, atau perbuatan yang bukan sifat atau kualitas. 3. Verba, khususnya yang bermakna keadaan, dapat diberi imbuhan. Promina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan jadi dua, yaitu promina persona adalah kata ganti yang mengacu pada seseorang. Pronomina persona dapat dibagi jadi tiga, yaitu promina persona yang menunjuk orang pertama, dapat menggunakan mutu tunggal atau jamak dan jamak. Contoh tunggal: saya, aku, daku. Contoh damak: kita, kami. B. Pronomina persona yang menunjuk orang kedua, dapat menggunakan bentuk tunggal dan jamak. Contoh tunggal: engkau, kamu, anda. Jamak: kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Pronomina persona yang menunjuk orang ketiga, dapat menggunakan bentuk tunggal dan jamak. Contoh: ia, dia, beliau. Contoh jamak: mereka. 2. Pronomina petunjuk adalah pronomina yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Pronomina petunjuk dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu A. Pronomina penunjuk umum menggunakan kata ganti ini atau itu. Kata ganti ini digunakan untuk mengacu acuan yang dekat dengan pembicara, ke masa yang akan datang, atau ke informasi yang akan disampaikan. Kata ganti itu digunakan untuk mengacu acuan yang agak jauh dari pembicara atau penulis, ke masa lampau, atau informasi yang jauh dari pembicara penulis. B. Pronomina petunjuk tempat digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat. Pronomina penunjuk tempat menggunakan kata sini, situ, atau sana. Kata ganti sini digunakan untuk menunjukkan tempat yang dekat dari pembicara. Kata ganti situ digunakan untuk menunjukkan tempat agak jauh dari pembicara. Kata ganti sana digunakan untuk menunjukkan tempat yang jauh dari pembicara. C. Pronomina penunjuk ihwal yang digunakan untuk mengacu suatu kejadian. Pronomina penunjuk ihwal menggunakan kata ganti begini, begitu, atau demikian. Kata ganti begini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Kata ganti begitu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Kata ganti demikian digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan jauh, atau ditinjau dalam aspek biologi. Sekian dari saya, terima kasih.